Oke, baik. Saya masuk ke pertemuan tentang limitation of algorithm power ya. Jadi konsep yang dibahas kali ini adalah tentang lower bound. Ya, kalau diartikan ini adalah estimasi pada sejumlah work minimum ya, work minimum yang perlu digunakan, yang perlu di solving dari sebuah problem ya. Contoh di sini adalah jumlah dari perbandingan yang diperlukan untuk mencari elemen terbesar dari sejumlah nilai ya. Jadi bagaimana kita melakukan comparison ya. Jadi melakukan sejumlah comparison atau perbandingan yang dipakai untuk mencari nilai terbesar dari kumpulan bilangan ya. Kemudian jumlah perbandingan yang dipakai untuk melakukan sortir terhadap satu array ya tertentu ya. Kemudian jumlah perbandingan yang diperlukan untuk melakukan pencarian dalam sebuah array. Termasuk juga jumlah perkalian ya, jumlah operasi perkalian yang diperlukan untuk mengalihkan antara dua buah matrik ya. Itu termasuk dalam kategori lower bound. Nah, lower bound ini bisa kita hitung ya. Jadi an exact count ya. Jadi lower bound itu bisa kita perjelas dengan adanya efisiensi kelas ya atau omega, di mana lower bound ini kita udah tahu bahwa kondisinya dia harus looping pada counting tertentu. Nah, terdapat beberapa algoritma dengan beberapa efisiensi yang ya seperti di lower bound ya. Contohnya di sorting ini lower bound-nya adalah n log n ya. Sedangkan di searching itu log n, elemen uniqueness itu n log n, n-digit internet multiplication ya itu log omega n, multiplication itu n kuadrat ya. Nah, metode untuk melakukan lower bound itu bisa dengan teknik trivial lower bound ya. Kemudian ada informasi teoretik argument, nanti buatnya ke dalam bentuk decision tree, adversary argument, dan problem reduction. Nah, untuk yang trivial, ya, ini base-nya adalah pada penjumlahan counting dari nilai yang kita input atau kita generate sebagai output. Ya. Nah, contohnya adalah mencari maksimum elemen. Nah, jadi step-nya itu adalah bisa jadi n step atau n bagi 2 comparison. Ya. Jadi mencari elemen terbesar. Nah, kalau di brute force berarti kan kita menggunakan perulangan dari awal, ya awal data itu diinput sampai jumlah datanya ya. Jadi for i dari 1 sampai ke n gitu ya. Nah, itu n step-nya dihitungnya. Nah, comparison-nya dihitung berdasarkan jumlah perbandingannya. Jadi if-nya itu dibandingin terus. Kemudian polynomial evolution, sorting, dan sebagainya. Ya. Conclusion-nya ya may and may not be useful ya. Jadi may and may not be useful, tapi bisa saja useful ya. Be careful in deciding how many element must be processed. Nah, ini ada kalanya kita sudah melakukan setting trivial lower bound, ternyata ya prosesnya jauh bisa lebih lama ya. Tapi tergantung juga ya. Ya ini kan algoritmanya kan yang kita cari adalah efisien dan efektifnya. Ya. Contohnya kayak kita mencari ya elemen terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, kan ada banyak algoritma ya. Nah, nanti kita coba lihat menggunakan decision tree ya. Ya nih. Jadi decision tree ini adalah satu model dari algoritma yang melakukan comparison atau perbandingan di di internal node-nya ya. Jadi internal node-nya itu merepresentasikan perbandingan, leaf merepresentasikan outcome atau input
input cache. Nah, ini contoh kita melakukan decision tree terhadap 3 elemen. Ya. Jadi tujuannya adalah melakukan sortir dari 3 bilangan bulat. Ya, sortir dari 3 bilangan bulat menggunakan decision tree. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini kita mendapatkan nilai A, B, C, kemudian kita bandingin. Ya. Intinya kita mau melakukan pengurutan dari kecil ke besar. Ya. Nah, apakah A kurang dari B? Kalau ya, maka kita cabang kirinya itu kita bandingkan lagi, apakah B kurang dari C? Nah, kalau misalnya ya, maka A itu paling kecil, B itu medium, dan C itu yang paling besar. Nah, kalau tidak, berarti kita bandingkan lagi, apakah A kurang dari C? Dan seterusnya. Nah, ini akan membentuk suatu pohon. Ya. Jadi, kalau Anda menggunakan algoritma ini sederhananya. Ya, kita coba aja ya pakai ini ya, coding ya. Jadi, if A kurang dari B, kan? Kita buat lagi. If B kurang dari C, kita buat print ya, A, B, C. Artinya yang terurut adalah A, B, C. Kemudian else, kita if lagi. If A kurang dari C, kalau ya berarti print AC, B, kemudian else, print C, A, B. Ini yang cabang kiri, sudah selesai. Kita ngikut aja algoritmanya. Kemudian kita else lagi. Untuk yang cabang kanan. Else cabang kanan. If lagi. Apakah A kurang dari C? Kalau ya, berarti kita print B, A, C. Kemudian else. If lagi. B kurang dari C. Ya. Kalau dia kurang dari C, maka print B, C, A. Else. Print C, B, A. Oke, ini udah jadi ya. Ya. Ya, ini karena pengaruh indennya ya. Jadi kita perbaiki dulu indennya. Nah, sekarang kita masukin nilai. Misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 7, C sama dengan 9 misalnya. Maka hasilnya apa? Oh, else-nya di sini ada yang belum di... Oh ya, oke. Oke, nah 7, 9, 10. Jadi ini sederhana sekali ya dengan menggunakan decision tree. Ya. Jadi ini adalah contoh decision tree dengan karena dia menggunakan konsep trivial lower bound, artinya hanya 3 aja variabel, berarti ini semua bisa dicakup gitu ya. Ini konsep yang dipakai di decision tree. Ya. Contoh lainnya adalah misalnya kalau kita menggunakan, mungkin ada yang masih ingat ya waktu kita belajar
bilangan kuadratik ya, kuadratik. B kuadrat min AX kuadrat ya, ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Rumus ABC ya. Nah, bagaimana mengerjakan rumus ABC? Dimana rumusnya itu min B plus minus. Wah, ini saya nggak bisa tulis plus minus ya. Plus minus ya ini ya. Akar ya, SQR dari B kuadrat atau SQR dari D. D ini kita bagi dengan 2A. Nah, kalau masih ingat ya, di mana D itu sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, bagaimana mencari nilai X1 dan X2. Jikalau diketahui nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, di sini kita bisa bikin pohon keputusannya. Ya. Kalau D-nya itu sama dengan 0, maka ini adalah akar yang sama ya. Else D kurang dari 0, maka ini akar imajiner. Kalau yang positif berarti akar real. Jadi bagaimana kita membuat aplikasi yang seperti ini ya, menggunakan penyelesaian ABC ini, persamaan ABC ini, rumus ABC dengan membuat decision tree-nya ini ya. Jadi kita mau buat decision tree ini. Ya. Jadi tinggal kita buat aja decision tree-nya. Kalau ini decision tree-nya dia tidak terlalu ini ya. Nah, saya buat dulu, misalnya D ya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, sekarang kita buat decision tree-nya. D sama dengan 0, dan H. Ini kelupaan. Ini D Python ya. Print, ini akar sama ya. Jadi X1 sama dengan ya, atau nilai X sama dengan, kalau ini akarnya itu sama berarti ya min B ya, min B bagi 2 kali A. Itu aja rumusnya. Jadi print nilai X1 sama dengan X. X1 sama dengan X2. Oke, kita buat kayak gini aja. Kemudian else if ya. D kurang dari 0. Berarti ini termasuk print akar imajiner. Akar imajiner itu karena nilai yang di dalam akar itu adalah negatif ya. Jadi harus kita hitung ya. Coba kita buat X1 sama dengan min B plus ini SQR T ya. SQR T min D. Jadi biar bisa dihitung. Nah, ini bagi 2A, 2 kali A. Nah, ini saya langsung cetak aja ya. Oke. Ini pakai J. Ya, kita tambah aja.
print nilai X1. 1, print nilai X2. Oke, kita buat lagi else. Print karir ya. Oh, ini akar sama tuh akar kembar ya. Atau kembar atau sama lah. Ini X1. Nah, kali ini yang ini kita jadikan 1. Tidak pakai str. Ini juga boleh lah. Nah, ini cara untuk yang X2 ya, menggunakan rumus ABC ya. Jadi kita coba lihat hasilnya. Nilai X1 sama dengan str dari X1. Semoga bisa ya. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan -6 misalnya ya. Contoh aja ya. Kita jalankan. D sama dengan 0. Oh ya, ini harus ini ya. If oh ya, ini akar real. Nah, sekarang tinggal SQR ya. Mat ya. Ini harus import. Ya. SQR ya. Satu name SQR is not defined. SQRT ya. Oh, yang ini. Mat domain error. Oh, ini tidak perlu di minus. Ya, aduh, saya lupa. Oke, ini dia hasilnya ya. Jadi angka real. Oh, ini saya lupa ganti. Jadi ini kalau misalnya persamaannya itu, kalau yang ini berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya itu adalah model ini. Untuk ABC-nya, nilai X1 dan X2-nya. Sedangkan kalau misalnya saya buat, misalnya kita minusnya di tengah. Minus 2, ini 6. Jadi saat X kuadrat kurang 2X ditambah 6. Misalnya kita buat kayak gini ya. Sedangkan, maka akarnya masih real ya. Kita coba yang akar kembar. Akar kembar itu X kuadrat tambah 4X tambah 4 ya mungkin ya. Kuadrat tambah 4X tambah 4. Coba. Oh, ini akar imajiner ya.
Nah, jadi dapatnya akar imajiner kalau yang ini. Kalau yang akar ini min 4 coba. Nah, ini akar kembar mungkin. Oh, real juga ya. Real berarti. Misalnya 0 ya. Nah, ini imajiner juga. 4 coba. Nah, ini akar real. Ini imajiner. Imajiner juga. Oke, ini ya untuk decision tree ya. Untuk permasalahan decision tree. Jadi saya menggunakan pencarian terhadap melakukan sortir menggunakan 3 elemen bilangan ya, menggunakan konsep decision tree. Jadi kita bangun pohonnya ya. Nah, seperti ini pohon sederhananya ya, decision tree-nya. Dan yang ini untuk rumus ABC ya, kita juga bikin decision tree-nya. Jadi kita tahu kalau D-nya 0 itu apa, kalau D-nya kurang dari 0 itu apa, D-nya lebih dari 0 itu apa. Ya. Sama seperti kayak kasus misalnya saya punya segitiga ya, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sembarang ya kan, atau segitiga yang lainnya gitu. Nah, ini untuk kompleksitasnya ya. Jadi untuk menghitung kompleksitas. Jadi kalau untuk decision tree kompleksitasnya adalah logaritma n ya, atau biasanya di n log n dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan.